Selamat pagi, pecinta kolam ikan nila, pecinta nila. Di sini saya mau men-share karena teman-teman kemarin ada yang minta dibikinkan video filter. Nah, saya mau berbagi sedikit filter yang saya gunakan. Tetapi sebelum kita bahas filter yang ini, ya filter-filter saya yang di sini, ada baiknya kita awali dari kolom-kolom ini, kolom-kolom yang ada di sini. Ya, kita mulai saja. Kita jalan dulu ke sana. Maaf ya, karena ini di samping rumah agak sempit. Nah, nanti saya akan jelaskan sebenarnya bagaimana prosesnya sebelum filter-filter itu digunakan. Kita memasuki dulu yang namanya kolam ikan, ya, dan ada pompa air ya di sini. Ya, pompa air yang saya gunakan itu ini ya, 200 watt ya. Nah, 200 watt. Dan juga saya menggunakan ini ya, aerator ya. Saya gunakan aerator Boyu ya. Nah, untuk lebih detail ya, ini saya membahas semua yang ada di kolam supaya teman-teman bisa mengikuti, paling tidak mengikuti cara saya, karena menurut saya sudah lumayan ya. Cuman kita maintenance di filter aja yang agak sering. Tapi ini udah ada beberapa hari saya tidak memfilter ya, membersihkan filter. Nah, saya sudah menambahkan insect net. Nah, saya bahas dulu teman-teman. Ini yang saya gunakan adalah ini dari sini dulu ya. Ini kolamnya saya gunakan ada 6 ya. 1 2 3 4 5 6. Yang di sana itu saya isi 220, yang ini 220 juga, sekitar 230 gitu. Yang ini mungkin sisanya kemarin ada sekitar 100, ini sekitar 100 juga ya, mungkin nggak sampai. Ini 200-an juga ya. Terus ini sekitar 250 ya. Jadi teman-teman, di sini saya menggunakan 2 alat saja untuk membantu kolam ini. Yang pertama, kita harus punya aerator. Ya, minimal aerator ini untuk 6 kolam ini yang ini saya menggunakan Boyu LK100 nih saya gunakan. Supaya apa? Supaya nanti aerator ini dapat kita bagi-bagi ke kolam, begitu juga ke sana, ke filter biologis gitu ya. Jadi teman-teman, kita awali dari pompa air ya, dari samteng dulu ya. Nah, ini adalah tandon penampungan air. Tandon penampungan air ini kita sedot menggunakan pompa dengan pipa 1 inch ya. Kita sedot menggunakan pompa Sanyo 200 watt. Nah, pompa Sanyo ini akan dibagi ke 6 kolam. Nah, ini keluarannya 1 in. 1 in keluar, ini setengah in, teman-teman. Setengah in, ya kan? Nah, dan kita bikin sedemikian rupa. Nah, seperti ini. Supaya apa? Dia membentuk gelombang. Ya, membentuk udara. Nah, coba saya matikan aeratornya, teman-teman ya. Jika saya matikan aerator ini, nah, bayangkan ini adalah oksigen yang dihasilkan dari gelembung udara. Ya. Bayangkan di sini juga seperti itu. Saya matikan aerator. Masih cukup sangat banyak, teman-teman. Ini juga ikan ini, jika kita datang dia langsung lincah ya. Itu tandanya dia tidak kekurangan oksigen. Airnya baik untuknya ya. Nah, gitu. Nah, kita bandingkan teman-teman, jika ini curahan oksigen di dalam masih sangat banyak. Cuman saya hanya ingin
memanfaatkan tenaga aerator yang ada yang berlebih. Jadi kita hidupkan lagi teman-teman ya. Hidupkan teman-teman ya. Nah, seperti ini ya. Nah, jadi aeratornya lumayan teman-teman ya. Nah, saya punya sanyo tadi, saya pompa ke 6 titik ya. Di sini kita bikin keran teman-teman. Karena apa? Untuk mengatur keluar masuknya air. Seperti itu. Nah, ini. Jika kita mau sesuatu yang berhubungan dengan kolam ini, kita bisa matikan dulu gini teman-teman. Bisa dimatikan. Ya, bisa kita hidupkan ya. Nah, di sisi ujung teman-teman, saya lubangin, saya taruh selang aerator. Nah, sehingga menyebabkan air lebih fokus di satu titik dan membuat gelembung udara. Nah, di sini teman-teman kita mulai dari pompa air tadi, dari pompa air ini diwagilah ke seluruh kolam. Ada 6 ya, 6 kolam. Jadi masuklah air ke dalam beserta oksigen. Dari situ teman-teman, di sini ada yang namanya SLO. SLO ini adalah dia berbentuk T. Itu ini sampai dasar ya, bawah itu teman-teman lihat ya. Nah, di dasar itu kita buat lubang air ya, jalan air untuk keluar. Sehingga teman-teman lihat sendiri, ini banyak kotoran-kotoran yang naik. Nah, itu ya. Nah, kelihatan teman-teman. Nah, inilah namanya SLO teman-teman ya. Banyak kotoran naik dan akan turun ke sini teman-teman. Nah, begitu semua teman-teman. Nah, ini turun ke sini. Ini juga turun juga ke sini. Ini juga turun. Nah, air setiap saat masuk 1 2 3 4 5 6 dan akan setiap saat juga keluar. Semakin cepat air masuk, semakin cepat kotoran keluar dari bawah menuju ke atas, bawah menuju ke atas. Nah, ini tuh sampai bawah teman-teman ya. Nah, sampai bawah ya. Nah, seperti itu. Ini lebih detail. Kita lihat yang sebelah sana. Ini sampai bawah teman-teman ya, sampai bawah ya. Nah, seperti ini teman-teman. Jadi maaf ini teman-teman, saya nggak bisa buka sekarang karena ikan bisa masuk dari lubang ini kalau saya buka ini. Tapi di video-video saya sebelumnya yang dulu pertama pakai drum itu ada teman-teman. Coba teman-teman lihat sistem SLO itu seperti apa. Nah, oke, kita mulai lagi dari sini. Ini teman-teman, ini ada pompa air masuk dibagi 6, masuk ke kolam, dari kolam keluar lagi dengan sistem SLO ya. Nah, ini menggunakan pipa 2 inch ya. Keluarnya menggunakan pipa 2 inch. Nah, ini pipa 2 inch. Kebetulan kemarin salah dibolongin jadi pakai 3. Tapi yang ini semua pipa 2 inch. Yang hitam ini namanya Unicell teman-teman. Bisa teman-teman cari di apa ya, online store lah ya. Jadi ini kita nggak perlu pakai drat lagi dan nggak bocor. Nah, ini kelihatan kan nggak bocor sama sekali. Ini semua saya tidak gunakan lem. Saya tidak menggunakan lem semua. Ini portable. Jadi kapan kita mau pindah bisa kita cabut. Nah, dari sini teman-teman, ini turun menuju sini. Ini juga turun. Nah, terus ke sana ya. Jadi ini setiap kolam itu berhubungan. Seperti itu ya, gini. Terus ya. Terus teman-teman ya. Nah, ini terus ya.
Ini juga berhubungan, semua berhubungan ya. Nah, sampai air ini terkeluarkan dengan setengah dari ketinggian kolam. Nah, tujuannya apa? Supaya tekanan air dari kolam itu besar. Nah, seperti ini teman-teman. Tekanan air dari kolam besar sehingga dapat mengimbangi pompa air kita yang sangat besar ya, tarikannya. Seperti itu ya. Jadi air ini terus menerus mengalir gitu teman-teman ya. Nah, kalau boleh sebenarnya yang keluar ini lebih besar. Kalau bisa sih menurut saya dibikin 3 in ya, seperti ini. Cuman karena saya punyanya pipa 2 in, saya sambungkan ke soket 2 in. Kalau bisa 3 in karena apa? Supaya leluasa air ini keluar. Seberapapun nanti air yang masuk, dia akan keluar dengan longgar, santai. Dan di something tidak kehabisan air. Nah, banyak pertanyaan gimana caranya supaya airnya tidak keburu habis di something di sini. Nah, itulah solusinya, kunci jawabannya. Nah, ini teman-teman ya. Hampir setengah ya. Ini adalah air keluar dari kolam. Ini setelah air keluar dari kolam semua, kita tarik pipa, kita satukan, kita bikin pipa lagi setengahnya ya, setengahnya, dan kita masukkan ke sini teman-teman. Nah, dari sana ya, masuk ke sini dan kita masukkan ke bawah. Kita bikin pipa ke bawah ya, supaya apa? Supaya kotoran langsung di bawah. Nah, ini yang terbaru yang saya buat adalah saya memberikan insect net di filter mekanis saya, supaya insect net ini bisa memfilter kotoran ikan yang kecil. Nah, seperti ini ya. Dan air yang bersihnya naik ke atas. Nah, walaupun ternyata masih ada kotoran. Nah, ini akan kita cuci secara berkala teman-teman. Nah, seperti itu ya. Nah, ini ada lubang ini ya, lubang outlet. Nah, ini lubang outletnya ya. Ini diteruskan ke sini. Nah, miring teman-teman ya. Ini saran saya harus miring. Kenapa? Karena saya udah mencoba berkali-kali. Kalau nggak kayak gini, tenaga airnya kurang, tekanan airnya kurang. Jadi ini harus teman-teman bikin miring seperti ini. Jadi air turun gini, miring dia. Dan nah, ini miring teman-teman. Nah, dan sebelumnya saya bahas dulu. Di sini kita bikin keran untuk mengeluarkan kotoran ya teman-teman. Walaupun tidak begitu efektif, tapi ya harus ada, karena jika kita membersihkan filter ini, kita harus bersihkan semua. Nah, yang kedua, filter kedua dari sini, dari air bersih yang di atas ini menuju ke sini, naiklah air yang bersihnya lagi ke atas ke sini. Dan di bawah teman-teman, ini nggak bisa saya bongkar sekarang. Di bawah itu saya membuat jaring juga ya, dan tutup botol yang ditutupin dengan jaring. Nah, hasilnya teman-teman, nih, jernih sekali airnya. Ini ya, hasilnya jernih. Ini sudah hampir sekitar 2 hari ya. Ini 2 hari lebih lah. Filter ini saya gunakan seperti ini. Setelah jaring saya kasih insect net ya. Nah, setelah dapat air bersihnya, ini kita masukkan lagi ke sini. Nah, gitu ya. Di setiap drum itu ada pompa ada keran keluarnya ya di bawah. Nah, ini yang namanya
filter biologis. Yang tadi ini filter mekanis, teman-teman. Untuk menyaring kotoran, ini untuk mengubah amonia menjadi nitrat. Nah, saran saya nih, teman-teman, saya juga nggak terlalu banyak pengetahuan, cuman yang saya pelajari adalah jika mau kita coba baru kita harus membuat dulu sirkulasi di dalam kolam ini tanpa ikan ya. Kalau boleh ada ikannya, dibiarkan aja teman-teman, sedikit lah ikannya, dibiarkan sampai dia mati dan membusuk, sehingga sirkulasi ini sudah mempunyai nitrosomonas di dalam. Baru kita masukkan ikan yang kita inginkan, teman-teman. Nah, ikan yang kita inginkan, waktu dulu saya masukkan ada sekitar 100 bibit ikan ya. Ikan, kalau di sini ikan betok ya, ikan papuyu. Nah, dia saya biarkan mati, teman-teman. Mohon maaf lah ya. Tapi tujuannya apa? Supaya terjadi pembusukan di dalam air. Nah, sehingga sirkulasi ini di sini sudah ada bakteri nitrosomonas. Setiap ada pembusukan, bakteri nitrosomonas pasti sudah ada. Nah, bagaimana teman-teman sekarang ini? Menurut saya sekarang ini sudah ada. Karena apa? Karena ikan saya di sini ya, ikan saya ini menurut saya lebih sehat-sehat lah, ya, sehat-sehat aja, dan tingkat kematiannya rendah. Walaupun masih ada yang mati ya, teman-teman ya. Kalau kematian itu kita nggak bisa kontrol sepenuhnya, ya, tapi ada. Tapi lumayan gitu. Dari 1000 ekor ya paling masih 15 ekor ya. Jadi seperti itulah trik saya awalnya, teman-teman. Nah, ini di sini adalah saya menggunakan media tutup botol ya, supaya tutup botol kan ringan nih. Karena dia ringan, kita bisa membuat dia semacam seperti coldness ya. Kalau teman-teman udah tahu tentang filter-filter gitu ya, itu coldness itu kan digunakan untuk moving bed ya, atau MBBR ya istilahnya ya, moving bed lah ya, moving bed untuk filter ya. Fungsinya apa? Bakteri nitrosomonas itu sangat senang dengan kayak gini, adanya oksigen bergerak-gerak gini, dia sangat senang di dalam. Dan sebenarnya dia nggak perlu banyak cahaya sih seperti ini, cuman saya mau nunjukin teman-teman. Nah, seperti ini teman-teman. Boleh teman-teman manfaatkan barang-barang bekas ya, tapi dengan aerator yang sangat besar. Jika aeratornya nggak besar, ini bisa dipotong-potong, jadi dia tetap bisa melayang-layang. Nah, saya di sini saya keluarkan airnya dari atas juga ya, dengan metode seperti ini, teman-teman. Saya bikin lubang ya, saya bikin lubang di pipa supaya tidak mampet ya. Nah, kemudian masuk ke sini, teman-teman ya, naik ke sini ya, naik ke sini. Nah, sama ya halnya, pakai aerator juga, keluar ke sini, teman-teman. Masuklah ke pompa air. Nah, seperti itu, teman-teman. Masuk ke, maaf, bukan pompa air, masuk ke sump tank ya, penampungan air. Nah, dari penampungan air kembali lagi ke pompa kita yang di situ. Itu, teman-teman ya, pompa yang di situ. Nah, pompa itu, teman-teman, pompa yang itu ya. Nah, seperti itu, teman-teman ya. Nah, saya jelaskan sebentar lagi ya gimana aeratornya, teman-teman ya. Oke, sebentar dulu teman-teman, nanti kita sambung lagi.